Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nasution. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya sedang berada di sekolah Madrasah Aliyah Swasta Plus Al-Ulu Medan. Saya di sini ingin mewawancari salah satu guru yang ada di sini dengan Ibu siapa? Nama Umi Nur Ainun SPD. Menurut pendapat Umi, bagaimana keadaan Indonesia saat ini? Kalau lihat keadaan Indonesia saat sekarang ini, ya semakin ruwet rasanya ya. Dilihat, apalagi sekarang lagi hot-hotnya tentang pemilihan presiden, iya kan? Ada peraturan yang dilanggar, ada peraturan yang tidak sesuai gitu ya kan. Ya pengennya Indonesia ini jujur, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan di bidang yang lain-lainnya. Baik, bagaimana harapan Umi ke depannya tentang keadaan Indonesia saat ini? Umi ingin membaik, baik di pendidikannya, baik di bidang ekonominya, apalagi Umi sebagai orang tua ataupun sebagai emak-emak yang belanja, semana sekarang harga sembako semakin meningkat gitu. Jadi Umi pinginlah membaik dari segala bidang, terutama di bidang ekonomi. Sekarang semakin sulitnya duit, semakin sulitnya ekonomi. Jadi orang tua tuh banyak ngeluh bagaimana cara menyekolahkan anak, bagaimana cara membiayai kehidupan sehari-hari, itu terutamanya. Jadi Umi ingin yang terbaik dan membaiklah ke depannya. Baik, terima kasih ya Umi. Semoga harapan Umi bisa didengar oleh negara Indonesia. Baik, kembali lagi saya akhiri. Saya Salsabila Nasution. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Nasution. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya sedang berada di Madrasah Aliyah Swasta Plus Al-Ulu Medan. Di sini saya sedang bersama salah satu guru di madrasah ini dengan bersama Ustadz Yusuf. Ya. Baik, Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang negara kita saat ini? Tanggapan saya ya, kalau saya pribadi menyatakan bahwasanya Indonesia saat ini adalah negara yang dikatakan aman ya dari peperangan, kemudian aman juga untuk umat muslim untuk mengerjakan ibadah mereka ya, umat Kristiani juga aman dalam mengerjakan ibadah mereka, dan umat-umat yang lain juga aman dalam mengerjakan ibadah mereka ya. Kemudian untuk aparat negaranya juga mereka tidak saling hantam ya, artinya mereka juga akur saat ini ya. Itulah tanggapan saya mengenai negara Indonesia, yang mana Indonesia ini adalah Indonesia bisa dikatakan penduduknya ya paling banyak muslimnya di seluruh dunia gitu ya. Kalau di dalam website kita lihat itu nisbahnya adalah artinya ukurannya ya, nisbah itu ukuran umat muslim mencapai 80% gitu. Nah, adapun masalah kepemerintahan saat ini ya, tanggapan saya alhamdulillah pemerintah presiden kita adalah muslim ya, dan mereka alhamdulillah masih memberikan antusias mereka sebagai seorang muslim ya, keamanan kepada rakyatnya. Nah, kalau misalkan keinginan saya ke depannya, keinginan saya pribadi itu ya, untuk Indonesia ke depannya, jadilah ya yang berada di kepemerintahan, jadilah jiwa-jiwa yang jujur ya, jiwa-jiwa yang besar ya, jiwa-jiwa yang besar, artinya mereka bersikap baik ya, bersikap adil, jujur ya, dan ya melapangkan urusan rakyat, artinya memudahkan urusan rakyat. Itulah harapan saya ke depannya. Indonesia ya akan menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur jika mereka mengikuti petunjuk ya Tuhan-Tuhan mereka
ya, dalam beragama itu kan banyak ya, keyakinan-keyakinan. Nah, kita umat Islam ya, keyakinan kita adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itulah yang diikutin, dan juga petunjuk dari ulama-ulama. Itulah yang diinginkan ya, dari saya pribadi ya, kalau ingin meminta pendapat atau tanggapan dari saya pribadi. Itulah yang mungkin bisa saya tanggapin dari Indonesia saat ini gitu ya. Yang mana harapan kita semuanya ya, jadilah tiga ambil andil dalam 3 hal ini gitu ya. Yaitu yang pertama kekuatan. Kita harus kuat, yaitu maksudnya adalah kita harus sehat ya, jasmani dan rohani, agar kita memiliki kesuksesan dan keberhasilan. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki ilmu, karena ilmu ini adalah kunci kesuksesan kita, baik dia di dunia ataupun di akhirat. Orang yang miskin adalah orang yang tidak memiliki kekuatan dan juga ilmu. Itu adalah orang yang miskin. Itu dia ya. Orang yang berilmu, insya Allah dia akan memiliki keberhasilan ya. Oleh karenanya kita harus menciptakan SDM yang berkompetensi, yang memiliki ilmu yang berguna bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah harta. Ini kita harus punya harta agar kita berhasil ya di dunia dan juga di akhirat, dan tidak menjadi bangsa yang pengemis. Begitulah harapan saya ke depannya. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan tanggapan dan harapannya. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.